sapi sepanjang hidupnya. Tapi setelah meninggal, mulutnya tidak bisa ditutup. Keluarga bilang kakek masih punya keinginan yang belum terpenuhi. Tidak boleh dimakamkan secara sembarangan. Tapi paman tertua bilang itu cuma tahayul feodal. Lalu menyuruh paman kedua menempelkan handuk hangat di mulut kakek. Setelah mengganti 4 handuk, akhirnya mulut kakek bisa tertutup. Tapi miring ke satu sisi. Semua anggota keluarga berlutut sambil menangis histeris melihatnya. Tengah malam, paman pertama dan kedua bergiliran berjaga di ruang duka. Hanya ayahku yang berlutut terus di depan altar. Sampai malam ketiga saat bersiap mengantar kakek ke gunung. Semua keluarga di bawah bimbingan ahli Feng Shui membuka peti untuk melihat kakek untuk terakhir kalinya. Namun saat peti dibuka, semua orang terkejut. Mulut kakek terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Melihat itu, ahli Feng Shui pun kehabisan akal. Dia menyuruh keluarga segera membawa kakek ke gunung. Malam itu, para pria kuat di desa yang membantu mengangkat peti kakek. Begitu perintah keluar dari ahli Feng Shui, 4 pria kuat langsung mengangkat. Tapi meski sudah mengerahkan seluruh tenaga, peti mati tetap tidak bergeser. Semua orang pun jadi panik. Lalu mulai berbisik-bisik, ayahku khawatir orang desa akan bergosip. Jadi menyuruh paman tertua ambil 1 kayu pengangkat lagi. Lalu 2 orang lagi ikut bantu mengangkat. Tapi meskipun petasan sudah dinyalakan, peti tetap tidak terangkat. Ahli Feng Shui terkejut dan segera memanggil 3 bersaudara ayahku. Menanyakan apakah semasa hidupnya kakek masih punya keinginan yang belum terpenuhi. Ayahku dan saudara-saudaranya berpikir lama tapi tak bisa mengingatnya. Akhirnya ayahku langsung berlutut di depan peti dan berkata sambil menunduk. Kalau kau masih punya keinginan, tolong beri mimpi pada anakmu malam ini. Kalau kau tak mau pergi, kami semua tak akan tenang. Anehnya, setelah ayahku berlutut itu, peti mati yang sebelumnya 8 orang tak sanggup angkat. Kini 6 orang mengangkatnya bisa langsung terangkat. Paman tertua khawatir akan ada masalah lagi jadi buru-buru ajak semua naik ke gunung. Sepanjang jalan ayahku bahkan tak berani menarik napas dalam. Tatapannya tak lepas dari peti mati kakek. Takut kalau kakek tak senang dan enggan pergi. Tapi untungnya akhirnya peti berhasil dikubur dengan lancar. Saat mengisi tanah makam, keluarga menyuruh kami generasi ketiga pulang duluan. Begitu sampai rumah, hidungku terasa perih lalu aku menangis. Melihatku menangis, ibuku langsung memarahiku dengan keras. Hari pertama pemakaman dilarang menangis. Kalau tidak, arwah yang sudah meninggal tak akan rela pergi. Malam itu aku tidur di kamar tempat aku dan kakek biasa tidur. Tengah malam aku merasa kakek masih ada di sampingku. Air mataku pun hampir tumpah lagi. Tapi teringat kata-kata ibuku. Aku berusaha menahannya. Saat aku mulai terlelap, aku melihat kakek masuk ke kamar. Dia berbaring di sampingku seperti dulu. Mulutnya terbuka lebar. Wajahnya pucat kebiruan. Pakaiannya masih baju kematian yang dikenakan saat dimakamkan. Dan tanganku saat itu berada di dalam mulutnya. Ini bukan mimpi. Kakek benar-benar kembali. Tapi bukankah kakek sudah dimakamkan? Tak lama kemudian paman tertua datang. Melihat jasad kakek, dia langsung mengumpat. Si brengsek tak bermoral mana yang menggali makam leluhur orang? Tak lama paman kedua juga datang. Begitu dia melihat jasad kakek, dia mengerutkan dahi dan tanya pada paman tertua, sekarang harus bagaimana? Paman tertua menggertakkan giginya dan berkata, masih bisa bagaimana? Sebelum fajar segera kubur kembali. Sisan, kau pergi ke ujung desa panggil tukang tanah Chen. Jangan sampai orang lain tahu. Lao Er, Lao San, kita bertiga angkat jasad ayah kembali ke makam. Setelah pakai sepatu, aku langsung jalan ke arah ujung desa. Takut orang lain melihat kejadian ini. Dengan susah payah aku berlari ke rumah tukang tanah Chen. Dengan suara pelan, aku ceritakan semuanya pada tukang tanah Chen. Setelah mendengar, alis tukang tanah Chen juga langsung mengerut. Dia masuk ke rumah mengambil ember berisi lumpur. Lalu pergi bersamaku ke makam kakek. Saat itu paman-pamanku sudah lebih dulu tiba di sana. Aku mendekat untuk melihat makam kakek. Ternyata tidak ada tanda-tanda penggalian. Hanya ada satu lubang di atas makam. Pas cukup untuk seseorang keluar masuk. Aku bersiap mendekat agar bisa melihat lebih jelas. Tapi paman kedua menyuruhku kembali. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tetap menuruti dan pulang sendiri. Ayah dan pamanku baru pulang sekitar jam 10 lebih. Setelah urusan selesai, keluarga mengundang tukang tanah Chen makan di rumah. Sepanjang makan, tukang tanah Chen tampak gelisah. Paman tertua sepertinya sadar dia ingin mengatakan sesuatu. Lalu bertanya apakah dia melihat sesuatu yang aneh. Barulah tukang tanah Chen mengungkapkan kekhawatirannya. Kakak Kidong, sebaiknya kau panggil lagi seorang ahli Feng Shui untuk melihatnya. Menurutku makam Tiongong ini agak aneh. Sebelum tukang tanah Chen melanjutkan, paman kedua menyela. Kalau memang perampok makam yang menggali makam kakek, seharusnya digali dari luar ke dalam. Lubangnya pasti lebih besar di luar dan mengecil ke dalam.
Tapi semua sudah lihat sendiri makam ayah kita. Jelas lubangnya lebih besar di dalam, kecil di luar. Artinya digali dari dalam keluar. Dengan kata lain, ayah kita keluar dari makamnya sendiri. Perkataan paman membuat semua orang merinding meski musim panas. Setelah makan malam dan tukang tanah Chen pergi, paman kedua bilang dia akan ke kota. Kelihatannya dia hendak mencari orang. Mungkin orang yang disebut oleh tukang tanah Chen, yaitu ahli Feng Shui itu. Saat makan malam, paman tertua berkata malam ini dia akan berjaga di makam. Ingin tahu siapa yang berani membongkar makam ayahnya. Jelas dia masih yakin ada orang yang melakukannya. Meskipun aku takut, aku tetap ingin ikut. Karena itu kakekku, aku tidak bisa membiarkan makamnya dibongkar begitu saja. Ayahku melihat aku bersikeras lalu tidak banyak bicara. Setelah makan malam, kami bertiga langsung pergi ke makam kakek. Saat itu langit baru saja gelap. Paman dan ayahku menyalakan api unggun di dekat makam. Bukan untuk menghangatkan, tapi untuk penerangan. Makam kakek berdiri sunyi seperti biasa. Terlihat tak ada bedanya dengan makam lain. Waktu pun terus berlalu. Paman dan ayahku mengobrol seadanya. Terkadang bahkan topik mereka tak nyambung. Aku tahu mereka sebenarnya juga takut. Makanya mereka mencoba mengalihkan perhatian. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di belakang. Aku langsung menoleh dan berteriak. Siapa? Tapi saat aku menoleh, tak ada siapapun. Paman dan ayahku bertanya apa yang terjadi. Ku bilang aku dengar suara langkah kaki. Paman dan ayahku saling pandang. Lalu ayahku bilang dia akan cek. Memintaku dan pamanku tetap di tempat. Lalu dia mengambil tongkat kayu dari api unggun. Menuju arah di belakangku. Aku dan paman berdiri di dekat api unggun. Melihat sosok ayahku menjauh membuat kami cemas. Berhenti, jangan lari. Tiba-tiba ayahku berteriak dari kejauhan. Lalu kami lihat dia masuk ke semak-semak. Cahaya dari tangannya makin lama makin jauh. Hingga akhirnya benar-benar tak terlihat. Aku dan paman menunggu di dekat api unggun. Setidaknya sudah lewat setengah jam. Tapi ayah belum juga kembali. Aku dan paman mulai gelisah. Dia berdiri dan berkata padaku, "Ku akan cari ayahmu. Kalau setengah jam aku belum kembali, pulanglah duluan." Setelah paman pergi, hanya aku sendiri di makam. Aku sangat takut dan tak berani menoleh ke sekitar. Aku terus menambahkan kayu ke dalam api. Takut satu-satunya cahaya itu padam. Aku menggenggam ponsel dan terus melihat waktu. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 11 malam. Paman juga sudah pergi 20 menit. Di malam gelap gulita ini aku semakin takut. Semakin takut, semakin terasa kehadirannya. Aku samar-samar mendengar suara srek-srek-srek. Dan suara itu berasal dari arah makam kakek. Aku panik dan melangkah mundur beberapa langkah. Menghadap makam kakek. Punggung menghadap api unggun. Aku nyalakan senter dari ponsel ke arah makam. Tidak terlihat ada apa-apa di makam. Tapi suara, srek-srek, itu terus terdengar. Seperti suara kuku menggaruk pasir. Apa mungkin kakek sedang menggali dari dalam makam? Dia ingin keluar lagi, memikirkannya saja membuatku langsung berlutut ketakutan. Aku mulai bersujud di depan makam kakek. Sambil menangis aku meratap, "Kakek, cucumu di sini. Kalau kau ada pesan, beritahulah lewat mimpi. Jangan menakuti kami lagi." Begitu aku meratap, suara, srek-srek, itu langsung hilang. Kukira kakek mendengar permintaanku. Jadi dia tak jadi keluar lagi. Tapi tak kusangka, suara itu muncul kembali. Dan kali ini, aku menangis sekeras apapun. Suara itu tidak hilang, bahkan semakin keras dan mendesak. Akhirnya beberapa menit kemudian suara itu berhenti. Aku lihat jam di ponsel. Sudah lewat tengah malam. Paman juga sudah pergi lebih dari setengah jam. Aku berniat pulang seperti yang ia katakan. Tapi saat aku arahkan senter ke makam kakek lagi, jantungku hampir berhenti berdetak. Di atas makam kakek, muncul perlahan sebuah kepala dengan mulut menganga. Wajah pucat kebiruan itu mengarah langsung padaku. Di bawah cahaya senter, mulut itu membentuk senyum yang sangat mengerikan. Aku berteriak ketakutan lalu pingsan di tempat. Setelah itu aku tak tahu apa yang terjadi. Saat aku sadar, aku sudah berada di tempat tidur di rumah. Ibuku duduk di samping sambil menangis pelan. Paman pertama dan kedua duduk di dekat pintu sambil terus merokok. Tapi aku tidak melihat bayangan ayahku. Aku tiba-tiba sadar dan bertanya, "Ayahku di mana?" Begitu aku tanya, ibuku langsung menangis. Paman mengambil satu sepatu dari ikat pinggang belakang dan berkata, "Tadi malam setelah mengejar sebentar, dia menemukan sepatu ayahmu. Tapi tidak ada orangnya. Begitu mendengar teriakanmu, aku langsung kembali." Paman kedua juga bilang dia tidak berhasil membawa orang dari kota. Dia pulang lebih awal dan langsung ke makam ayah kita. Saat melihatmu, kau sudah pingsan di samping api. Dan kakek berdiri di sampingmu. Mendengar itu, aku langsung lompat turun dari ranjang dan ingin mencari ayahku. Paman buru-buru menahanku dan berkata,
Ketua desa sudah mengerahkan seluruh warga untuk mencari di gunung. Kalau kau juga ke sana dan terjadi sesuatu, aku tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Saat itu, seorang pria parubaya asing masuk ke halaman rumah kami. Paman kedua melihatnya langsung berdiri dan menyambut. Wajahnya penuh senyum dan berkata, "Teman lama, akhirnya kau datang juga." Pria itu menghela napas dan menggelengkan kepala. "Hah, sebenarnya aku tidak ingin datang. Tapi masalah ini terlalu besar. Aku tak bisa tidak datang. Kembalikan semua orang yang mencari ke desa. Aku punya cara sendiri." Paman kedua adalah orang yang tegas dan berpendirian. Mendengar perkataan temannya, Tuan Chen, dia langsung menyuruh semua warga yang mencari untuk kembali. Lalu, di bawah arahan pria parubaya itu, semua orang pergi ke makam kakek. Setelah sampai di makam, Tuan Chen tidak berkata apa-apa. Dia mengelilingi makam kakek sekali, lalu menghitung jari dan berkata pada warga, "Tinggalkan 28 pria muda dan kuat. Yang lain kembali ke desa dan tunggu kabar." Kemudian dari tas kainnya, ia mengeluarkan koin tembaga, benang merah, dan kertas kuning, serta beberapa benda yang aku tidak kenal. Dia pertama-tama mengikat benang merah mengelilingi makam kakek, lalu memanggil ke-28 pria itu. Masing-masing diberi satu koin tembaga untuk digigit. Lalu ia berkata pada mereka, "Nanti apapun yang terjadi, jangan bicara atau membuka mulut." Setelah itu, Tuan Chen berdiri di depan makam kakek. Tangannya membentuk posisi aneh. Dengan suara keras ia bersujud dan memberi 3 kali hormat. Lalu bergumam sendirian, "Paman Tiongong, saya, Chen Enyi yang tidak berbakti, datang mengganggu demi menyelamatkan nyawa orang. Mohon maafkan bila ada ketidaksopanan." Kemudian dia melemparkan 6 koin tembaga. Setelah melempar, dia melihat dengan seksama lalu menggelengkan kepala. Kemudian kembali bersujud, berbicara, dan melempar koin. Setelah mengulang itu 10 kali, Tuan Chen mulai kehilangan kesabaran. Dia menunjuk makam kakek dan mulai memaki. "Luo Chaoting, apa kau benar-benar ingin mengakhiri keturunanmu? Kalau tidak, berilah pertanda baik bagi generasimu." Setelah berkata begitu, dia melempar sisa koin di tangannya. Begitu koin menyentuh tanah, Tuan Chen langsung membungkuk untuk melihat. Kali ini, akhirnya wajahnya sedikit lebih tenang. Setelah menghela napas, ia bangkit dan memerintahkan dengan tegas, "Gali makam." Semua orang terkejut mendengar 2 kata itu. Jelas tak ada yang menyangka. Segala persiapan tadi ternyata untuk menggali makam. Wajah paman kedua tampak muram. Paman pertama bahkan langsung menolak, bahkan menunjuk hidung Tuan Chen dan memakinya. Tapi Tuan Chen bersikeras harus menggali makam. Namun ia tidak menjelaskan alasannya. Hanya berkata pada paman kedua, "Kalau kau tak ingin adikmu mati, cepat gali makam." Begitu ia berkata begitu, paman pertama dan kedua langsung tak bisa berkata apa-apa. Mereka segera memerintahkan semua orang menggali makam. Sebelum menggali, Tuan Chen kembali mengingatkan. 9 orang per kelompok bergantian menggali. 1 orang berdiri di atas makam. Saat menggali semua harus tutup mulut. Kalau koin tembaga jatuh ke dalam makam, nasibmu tanggung sendiri. Selama beberapa waktu berikutnya, 28 pria itu bergantian menggali makam. Mereka semua diam membisu. Hanya terdengar suara cangkul mengenai tanah. Setelah 1 jam, lapisan tanah di luar akhirnya tergali habis. Dan peti mati pun terlihat. Tuan Chen membelah kerumunan dan mendekati makam. Ia mengernyit menatap peti itu. Lalu buru-buru menunjuk peti dan berteriak, "Cepat buka petinya." Beberapa pria langsung membuka tutup peti bersama-sama. Semua orang mengintip ke dalam. Dan langsung terkejut menyedot napas. Yang terbaring di dalam bukan kakekku, tapi ayahku yang hilang sehari. Matanya tertutup rapat, tangannya terlipat di dada, dan ia mengenakan baju kematian berwarna hijau kebiruan. Persis seperti yang dikenakan kakek saat dikubur. Kenapa ayahku bisa ada di peti kakek? Makam ini digali bersama oleh begitu banyak orang. Bagaimana ayah bisa masuk ke dalam? Yang paling aneh, jika ayah ada di dalam peti itu, lalu jenazah kakek kemana? Saat itu Tuan Chen memerintahkan, "Cepat angkat orang ini keluar." Semua orang bekerja sama mengangkat ayah dan membaringkannya di tanah. Aku langsung memeluknya sambil menangis memanggil ayah. Tapi meski aku berteriak sekeras apapun, ayah tetap berbaring diam dengan tenang, tak bergerak. Seolah-olah benar-benar sudah meninggal. Saat itu aku merasa dunia seakan runtuh. Tuan Chen menyerahkan sepatu yang ditemukan paman tadi malam. Menyuruhku segera memakaikannya pada ayah. Sambil bergumam dalam hati, "Ayah, kembalilah." Tuan Chen juga berdiri di samping sambil berbisik dengan mata terpejam. Sepatu kanan dan kiri beda jalan. Jalan pun ada yang terang dan gelap. Orang mati ke dunia arwah. Orang hidup di dunia manusia. Kalau sampai salah jalan, segera berbalik arah. Mantra Tuan Chen diucapkan dengan sangat pelan. Dan nadanya terdengar sangat aneh. Begitu ia selesai mengucapkan kata terakhir,
Ia membuka matanya lebar dan menepuk kening ayahku. Aneh tapi nyata. Setelah tepukan itu, ayahku langsung duduk tegak, membuat semua warga sekitar terkejut dan mundur beberapa langkah. Kenapa kalian semua menatapku? Itulah kata pertama ayahku setelah sadar. Setelah menyelamatkan ayahku, Tuan Chen tidak menyuruh orang-orang pulang dulu, melainkan menyuruh semua orang menimbun kembali makam. Paman pertama dan kedua buru-buru menolak. Mereka bertanya apakah sebaiknya menunggu jenazah kakek ditemukan dulu. Baru setelah dikubur makam ditimbun. Tuan Chen menggeleng dan menghela napas. Tempat ini tidak boleh dipakai untuk mengubur orang lagi. Padahal tempat ini dulu dipilih sendiri oleh kakek semasa hidup. Tapi sekarang Tuan Chen bilang tidak boleh lagi. Paman pertama jadi ragu. Ia hanya bisa jongkok dan merokok tanpa daya. Meski begitu, Tuan Chen tetap bersikeras. Ia menyuruh para pria segera menimbun makam. Kali ini pekerjaan selesai lebih cepat. Saat itu matahari sudah terbenam. Ketika tanah terakhir dituangkan, Tuan Chen meletakkan pakaian kematian yang dipakai ayah tadi di atas makam. Lalu membakarnya hingga habis. Aku pikir semuanya telah selesai. Tapi Tuan Chen kembali memanggil semua orang, meminta agar batu nisan kakek dibalik menghadap bawah. Mendengar itu, paman pertama, kedua, dan ayahku menolak. Nisan menghadap langit, arwah ke surga. Nisan menghadap bumi, masuk neraka. Itu adalah pepatah yang diketahui semua anak desa. Namun Tuan Chen tetap teguh pendirian. Katanya jika nisan tidak dibalik, jangan harap dia akan membantu jika terjadi hal buruk lagi. Nada bicaranya sangat serius. Paman kedua yang lebih dulu mengalah. Menurutku, sebaiknya kita turuti saja kata Tuan Chen. Hari sudah hampir gelap. Kalau tidak, mungkin akan terjadi hal lain lagi. Paman pertama dan ayahku hanya menatapku diam. Mereka menunduk, tanda menyetujui. Batu nisan kakek tidak terlalu besar. 3-4 orang bisa menyelesaikannya dalam beberapa menit. Saat itu, langit terasa lebih gelap dari sebelumnya. Aku melihat Tuan Chen melepas kedua sepatunya, memegang satu di tiap tangan dan mengangkat tinggi-tinggi, lalu memukul kuat-kuat ke dasar nisan. Setelah 3 kali pukulan, ia menengadah ke langit dan berteriak, "Damailah di tanah, akarilah di bumi." Begitu dia selesai berkata, aku mendengar suara gemuruh di sekitar kami. Awalnya suara itu sangat kecil dan jauh, tapi tidak lama kemudian, suara itu semakin besar, dan semakin mendekat ke arah kami. Saat itu semua orang di sekitar juga mendengarnya. Wajah mereka tampak sangat ketakutan. Beberapa pria kuat yang memegang cangkul langsung bersiap seperti hendak bertarung. Semak-semak di sekitar mulai bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar. Lalu semak di satu sisi lebih dulu terbuka. Seekor makhluk hitam muncul. Itu tikus. Seseorang dalam kerumunan berteriak. Lalu segerombolan tikus datang dari segala arah. Mata mereka merah menyala menatap tajam. Mereka melewati kaki kami dan berhenti di sekitar makam, membentuk lingkaran rapat mengelilingi makam. Tiba-tiba, semua tikus itu berdiri tegak, bertumpu pada 2 kaki belakang. Tubuh mereka tegak lurus. 2 kaki depan mereka terus menyisir kumis. Kumis itu terlihat seperti 3 batang dupa berdiri di tengah alam. Gerakan mereka seragam dan penuh hormat. Berulang-ulang tak henti-henti. Semua orang tertegun. Tak ada seorang pun yang pernah melihat hal seperti ini. Tiba-tiba Tuan Chen menjerit ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar. Dengan suara gemetar ia berseru, "Tikus-tikus menyembah makam. Ini pertanda kematian. Cepat lari." Begitu dia berteriak, dia langsung lari terbirit-birit. Dan semua orang pun ikut lari bersamanya. Aku mengikuti di belakang paman dan sempat menoleh ke belakang. Pemandangan aneh itu masih berlanjut. Gambaran itu terpatri dalam ingatanku. Tak bisa kulupakan seumur hidup. Begitu sampai di desa, semua orang bubar kembali ke rumah masing-masing. Tuan Chen tinggal di kota. Hari sudah gelap. Ia tidak mungkin kembali. Akhirnya ia bermalam di rumahku. Sejak masuk rumah, wajahnya terlihat sangat ketakutan. Sesekali ia menoleh, melihat ke arah makam kakek di luar halaman. Saat makan malam, terdengar kabar bahwa tukang tanah Chen meninggal. Dan dia meninggal begitu saja di halaman rumahnya tanpa tanda apapun. Bahkan mulai beredar desas-desus. Siapapun yang berkaitan dengan makam kakek akan mati. Suasana desa pun jadi mencekam. Tak seorang pun berani mendekati keluarga kami lagi. Setelah makan malam, paman berkata ingin ke rumah tukang tanah Chen untuk berjaga malam. Paman bilang itu sudah jadi aturan adat. Karena bagaimanapun juga, kematian tukang tanah Chen ada kaitannya dengan keluarga kami. Aku bilang aku juga mau ikut. Paman khawatir terjadi sesuatu dan awalnya menolak. Tapi Tuan Chen berkata lebih baik aku ikut juga. Jadi aku pergi bersama paman pertama dan kedua ke rumah tukang tanah Chen di ujung desa. Tak kusangka, Tuan Chen juga ikut bersama kami. Tapi dia hanya berjalan di belakang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saat kami sampai, aula duka sudah dipersiapkan.
Karena dia tidak punya keturunan, tak ada yang peduli penyebab kematiannya. Jadi setelah musyawarah dengan tetua desa dan kepala desa, diputuskan untuk mengumpulkan dana dan menjaga jenazahnya 3 hari sebelum dikuburkan. Kami bergiliran memberi penghormatan dan menyalakan dupa. Lalu kami berempat duduk di depan aula duka tukang tanah Chen. Aku melihat wajah mereka semua tegang. Seolah ada sesuatu yang belum mereka ungkapkan. Terutama karena Tuan Chen juga ikut berjaga bersama kami. Itu terasa tidak masuk akal. Pasti ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Benar saja. Paman kedua yang lebih dulu membuka suara. Paman lama, di sini hanya kita saja. Kalau ada yang perlu dikatakan, katakan saja. Tuan Chen mengisap rokok dalam-dalam lalu berkata, ayah kalian diam sepanjang hidupnya. Tak kusangka di akhir hayatnya dia bermain begitu jauh. Kalian tahu manusia punya 3 roh dan 7 jiwa, kan? Saat seseorang meninggal, roh dan jiwanya akan meninggalkan tubuh. Tapi ayah kalian malah mengurung roh dan jiwanya di dalam tubuhnya sendiri. Kami bertiga langsung terdiam kaget. Mata kami semua tertuju ke arah Tuan Chen. Tapi paman pertama buru-buru bertanya, kenapa ayahku melakukan hal seperti itu? Tuan Chen kembali mengisap rokok dan berkata, itu nanti aku jelaskan. Sekarang aku tanya kalian, kalian tahu tidak kalau makam Tiongong itu bermasalah? Di bawah makam Tiongong ada makam lain. Paman pertama langsung terkejut dan marah mendengar itu. Ia menggeleng dan berkata tidak mungkin. Tanah itu sudah diperiksa oleh ahli Feng Shui saat ritual. Kalau memang ada makam di bawahnya, pasti dia akan memberitahu kami. Tuan Chen tertawa kecil mendengar itu. Kalau ahli Feng Shui itu tahu ada makam di bawahnya, ayah kalian tidak akan jadi seperti sekarang. Mendengar itu aku dan paman kedua juga kaget. Paman kedua cemas dan bertanya, teman lama, tolong jangan bertele-tele. Kalau ada sesuatu, katakan saja. Tuan Chen mengisap rokok lagi, tapi tidak langsung menjawab pertanyaan paman kedua. Sebaliknya, ia menunjuk peti mati di aula duka dan menoleh ke arahku. Sisan, kau tahu dia sebenarnya bekerja sebagai apa? Aku langsung menjawab tanpa ragu. Bukankah dia tukang tanah? Tuan Chen lalu bertanya lagi. Kalau begitu, kau tahu aku ini siapa? Awalnya aku ingin bilang pendeta Tao. Tapi kemudian kupikir lagi, gaya dan tindakannya tidak seperti pendeta Tao. Jadi aku menggeleng dan bilang tidak tahu. Tuan Chen melihat kami semua tidak tahu. Ia mengisap rokok dalam-dalam dan berkata, sebenarnya aku ini hanyalah seorang pembuat sepatu. Begitu dia mengatakan itu, aku tiba-tiba teringat saat dia menyuruhku mengganti sepatu ayah di makam. Dan mantra yang dia ucapkan pelan-pelan saat itu. Sepatu ada kanan dan kiri. Jalan ada terang dan gelap. Orang mati berjalan di jalan dunia arwah. Kalau tersesat jalan, cepatlah kembali. Paman semakin tidak mengerti mendengar itu. Dan buru-buru bertanya, Tuan Chen, bukankah Anda seorang ahli Feng Shui? Tuan Chen menggeleng dan menjawab, aku hanya seorang pembuat sepatu. Keahlian terbesarku hanyalah membuat sepatu bagi yang hidup. Membuat sepatu terang, untuk orang hidup. Sudah kulakukan lebih dari 30 tahun. Sisan, kau masih ingat saat ayahmu muncul dari peti mati? Dia mengenakan satu sepatu kain hitam. Orang mati punya jalan sendiri. Jenis sepatu menentukan jalannya. Ayahmu tersesat karena memakai sepatu arwah. Makanya dia masuk ke peti mati kakekmu. Untungnya dia hanya pakai satu sepatu arwah. Kalau dua-duanya dipakai, itu akan jadi masalah besar. Setelah kejadian itu, aku masih trauma sampai sekarang. Dalam hati aku bertanya-tanya siapa bajingan yang memberi ayahku sepatu arwah. Dan akhirnya aku tak tahan. Aku bertanya langsung. Tuan Chen menunjuk ke lantai. Lalu dengan suara pelan berkata, itu adalah orang yang dikubur di bawah makam kakekmu. Awalnya targetnya adalah kau. Tapi selama beberapa hari ini kakekmu keluar dari kubur untuk melindungimu. Makhluk itu tak punya pilihan dan menyerang ayahmu. Baru saat itulah kami sadar bahwa kakekku memang keluar dari dalam kuburnya. Ternyata dia keluar dari makam bukan untuk menakut-nakuti kami, melainkan meski sudah meninggal, dia tetap ingin melindungi cucunya. Padahal sebelumnya aku sempat menyalahkannya. Aku tetap penasaran kenapa tukang tanah Chen juga meninggal. Ternyata dia ingin membuktikan kebenaran untuk kakekku. Tuan Chen melirik ke arah altar duka tukang tanah Chen, lalu melanjutkan ceritanya. Dia adalah tukang bangunan untuk rumah orang hidup, juga untuk liang lahat orang mati. Tapi beberapa tahun terakhir dia hanya mengerjakan makam. Terlalu banyak energi arwah menempel padanya. Sulit untuk tetap hidup. Apalagi dia sudah menyinggung makhluk di bawah tanah. Kalau bukan karena dilindungi Tiongong, dia pasti sudah mati saat pertama kali masuk makam memperbaiki kuburan itu. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan diri bertanya, siapa sebenarnya yang berada di bawah makam kakek? Kenapa dia harus memusuhi keluarga kami? Tuan Chen menggeleng dan berkata tidak tahu. Tapi makhluk di bawah tanah itu sudah ada lebih dari 200 tahun. Saat aku melempar koin di makam kakekmu,
Itu semacam ujian untuk melihat reaksi. Makhluk sekuat apapun biasanya cukup ditanya 3-4 kali. Tapi makhluk itu membuatku bertanya sampai 10 kali. Dan yang terakhir pun baru berhasil setelah kakekmu membantu. Makhluk sekuat itu, kalian pikir ahli Feng Shui yang kalian undang bisa melihatnya? Saat itu aku sudah tidak berani membayangkan apa yang sebenarnya terkubur di bawah makam kakek. Makhluk sehebat itu bisa ditahan oleh kakekku. Bukankah itu berarti kakekku lebih hebat? Aku ingin sekali bertanya hal itu. Tapi paman kedua keburu menyela. Teman lama, kau bilang kami tak perlu cari jenazah ayahku lagi. Sekarang bisa kau jelaskan alasannya? Tuan Chen tetap seperti sebelumnya. Tidak langsung menjawab. Sebaliknya dia bertanya pada paman pertama. Kau tahu ayahmu dulunya bekerja sebagai apa? Paman pertama dan kedua saling memandang bingung. Tak satu pun bisa menjawab. Mereka hanya bilang kakek pernah ikut perang melawan Jepang. Tuan Chen menghela napas dan berkata lagi. Kelihatannya kalian sama sekali tak mengenal ayah kalian sendiri. Dulu kakekmu adalah seorang pengusir roh sejati. Paman pertama sangat meragukannya setelah mendengar itu. Tidak mungkin, aku belum pernah dengar ayah menyebutkan itu. Dan juga belum pernah melihat dia usir roh. Tuan Chen mengangguk dan berkata, itulah hebatnya Tiongong, mampu menyembunyikannya selama 50-60 tahun tanpa diketahui. Kalau aku tidak melihat sendiri triknya menukar nasib, aku juga takkan percaya dia adalah pengusir roh. Kami semua kembali terdiam. Sebelumnya aku masih paham soal melempar koin. Tapi sekarang, apa maksud dari menukar langit dan bumi? Sebelum kami bertanya, Tuan Chen langsung menjelaskan. Tempat di bawah makam Tiongong itu bukan tempat biasa. Mirip tempat harimau. Juga mirip medan 8 trigram. Tapi sebenarnya aku tidak tahu pasti. Itu keahlian para ahli Feng Shui. Namun waktu hidup, Tiongong pasti tahu ada makam di bawahnya. Dan dia tahu makam itu akan mendapatkan kekuatan. Jadi dia pakai teknik menukar nasib. Lalu mengubur dirinya di sana. Mencuri keberuntungan dari yang terkubur lebih dulu. Keberuntungan 200 tahun. Tiongong bisa curi begitu saja. Dia memang luar biasa nekat. Lalu Tuan Chen menghela napas dalam dan berkata, aku memang bukan keturunan pengusir roh. Tapi aku tahu sedikit soal teknik ini. Syarat utama menukar nasib itu harus dikuburkan saat masih hidup. Artinya dia harus hidup-hidup masuk kubur. Kami semua terkejut mendengar kata-kata itu. Kalau Tuan Chen benar, berarti kakekku tidak benar-benar mati. Tapi kami telah menguburnya hidup-hidup. Tuan Chen melihat ekspresi kami yang penuh rasa sakit. Lalu menghibur kami. Kalian tidak perlu bersedih. Itu adalah pilihan Tiongong sendiri. Paman langsung menamparkan wajahnya sendiri. Sambil terus mengulang. Seharusnya dibawa ke rumah sakit. Tapi Tuan Chen menyela. Walau dibawa ke rumah sakit, mereka juga akan keluarkan surat kematian. Yang dilakukan Tiongong adalah teknik mayat hidup dari aliran pengusir roh. Artinya dia menjadikan dirinya sendiri seperti mayat. Orang luar tidak mungkin tahu bahwa dia sebenarnya masih hidup. Kalau dugaanku benar, mulut Tiongong tidak bisa tertutup saat dikubur. Bahkan semakin terbuka lebar. Itu karena dia memaksa diri mati dalam kondisi hidup. Makanya mulutnya menganga lebar. Dan alasan lain mulutnya terbuka adalah untuk menyerap keberuntungan dari bawah tanah. Dan aku bisa bilang, jenazah kakekmu sekarang berada di dalam makam orang yang ada di bawah itu. Jadi jangan coba-coba mencarinya lagi. Kalian takkan bisa menemukannya. Dan jangan pernah berpikir untuk menggali makam. Siapapun yang menggali makam itu akan mati. Paman kedua lalu bertanya, apa kakekku masih akan muncul lagi? Kalau dia muncul lagi, kami benar-benar tak tahu harus bagaimana. Mendengar pertanyaan itu, aku melihat tubuh Tuan Chen sedikit gemetar. Jelas dia takut akan sesuatu. Dia tidak menjawab, hanya menunduk dan terus merokok. Setelah menghabiskan 3 batang rokok, barulah dia berkata, lebih baik kau berdoa agar kakekmu tidak muncul lagi. Kau juga sudah lihat pemandangan ribuan tikus menyembah makam. Sekarang siapapun tak tahu apakah mereka menyembah kakekmu, atau makhluk yang ada di bawah tanah itu. Kalau kakekmu muncul lagi, aku pun tak bisa berbuat apa-apa.